Hai, ada yang tahu siapa beliau? Yuk mari kenalan lebih dalam mengenai sosok pahlawan ini. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Hoegeng Iman Santoso, sosok yang dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Beliau paham bahwa seorang polisi tugasnya adalah menolong masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, beliau tidak segan-segan untuk terjun langsung ke lapangan. Misalnya, langsung turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas, lalu membantu masyarakat yang kehilangan mobil hingga mendapatkannya kembali, tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, selama menjabat, beliau tidak henti melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Contohnya, melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur organisasi yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Selain itu, perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Dampaknya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol, dan Seskwak menjadi Seskapol. Kemudian, setelah dilantik sebagai Kapolri pada tanggal 15 Mei 1968, mewanti-wanti kepada keluarganya agar tidak memanfaatkan jabatan beliau. Beliau juga tidak mau untuk menerima suap dan hadiah. Selain itu, berkat tanggung jawab dan integritas yang tinggi, selama menjabat, beliau membongkar 2 kasus besar, yaitu kasus pemerkosaan terhadap penjual telur yang pelakunya anak-anak petinggi teras di Yogyakarta, dan kasus penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah oleh Ruby Cahjadi. Setelah beberapa lama, kasus ini ternyata melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi APRI. Dari segi pendidikan, Jenderal Hoegeng sangat memperhatikan kompetensinya sebagai militer dengan berbagai pendidikan yang beliau jalani, yaitu yang pertama pada tahun 1927 beliau memulai pendidikan awal di HIS pada umur 6 tahun. Kemudian pada tahun 1934 beliau melanjutkan pendidikan ke Mulo, dan 3 tahun kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah di AMS Western Classic, dan pada tahun 1940 beliau melanjutkan pendidikan di ilmu hukum di Recht Hogeschool Batavia, dan 2 tahun kemudian beliau mengikuti latihan kemiliteran Nippon, dan 1 tahun kemudian Koto Ketsachi Kaikai. Dan pada tahun 1950 beliau juga mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dan yang terakhir pada tahun 1959 beliau mengikuti pendidikan Brimob. Dari segi sosial, beliau juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan, dengan tidak mempedulikan ras atau bangsa apapun. Di awal karirnya, Jenderal Hoegeng selalu bekerja dengan tekun meski tidak digaji. Selama berkarir di kepolisian, ia selalu tiba di kantor sebelum pukul 7 pagi dan memilih jalur memutar saat berangkat demi memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalan. Portofolio kepolisiannya juga selalu aktif 24 jam agar dapat memantau apa saja yang terjadi di masyarakat. Sikapnya yang berdedikasi tinggi menunjukkan loyalitas Jenderal Hoegeng kepada bangsa sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Dengan latar belakang dan minat yang tinggi di bidang intelijen, Jenderal Hoegeng bersedia bertugas menjadi polisi di bidang kriminal di Sumatera Utara. Saat itu, wilayah Sumatera Utara terkenal sebagai wilayah test case yang berat di Indonesia. Sebelum berangkat, ia terlebih dahulu mencari banyak referensi terkait tempat penugasan barunya tersebut. Selain mudah dan cepat beradaptasi, Jenderal Hoegeng juga terbuka untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyelundupan saat menjabat sebagai Kadit Reskrim Kantor Polisi Provinsi Sumatera Utara di Medan. Ia juga turut berkolaborasi dengan polisi lain dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.